Cek. Alia, siapa yang baca di atas? Padilla. Ada Ibu, masih ada Ibu Rian atau ada ya? Oke, sebelum kita mulai, mohon perhatian mengingatkan kembali untuk peserta. Ini hari ini materi terakhir tinggal 1 jam, ya, jam 1 sampai jam 2 tentang pembekalan keselamatan, kesehatan dan apa? Ketiga, kesehatan, keselamatan kerja. Jadi perlu kesehatan kerja itu di dunia kerja, ya perlu kita bekali kepada peserta PKR supaya maju kemari Rahma. Ya, yang berikut kami dari panitia berharap besar untuk 2 hari ke depan lagi bisa hadir seperti ini atau lengkap semua ya dari peserta prakiring supaya kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini ya. Mana Tifadilah? Konfir ada Ibu Rian? Ayo Ishak masuk. Ya. Itu mau tatawang mau bicara dia mau atur mau atur. Ya, untuk besok sesuai jadwal itu hari Kamis jam 8 ada pengerahan pengisian jurnal kegiatan itu dari Ibu Nelly yang akan memberi materi. Kemudian dari masing-masing jurusan ada pembekalan secara khusus dari ketua jurusan dan guru-guru produktif. Di hari terakhir itu P5 ya, proyek penguatan pembelajaran Pancasila. Jadi masing-masing semua peserta itu masih ada pemateri dari luar lagi. Ya, hari Jumat tinggal 1. Oke, alhamdulillah Ibu Rian sudah ada moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rian Mati untuk memandu materi K3, keselamatan kesehatan kerja. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini? Luar biasa, Pak Haji. Oke, pada hari ini untuk pemateri yang berikut tentang K3 langsung dibawakan oleh Pak Haji Agus. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Haji. Matur dulu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Pertama-tama Pak Guru ingin mengajak kepada kita semua untuk menyampaikan, menghaturkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena alhamdulillah atas izinnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti salah satu agenda penting dari rangkaian persiapan pelaksanaan PKL. Hari ini adalah hari yang pertama. Adik-adik peserta PKL mendengarkan uraian materi-materi yang dinilai sangat penting menjadi bekal adik-adik sekalian sebagai calon peserta PKL. Bapak Haji Jamal sebagai ketua panitia yang saya hormati, Ibu Rian sebagai MC atau moderator pada siang hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan guru yang sempat hadir, dan lebih khusus lagi adik-adik sekalian calon peserta PKL yang saya cintai dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pemateri dan pemandu materi dari pagi setelah pembukaan tadi. Semua adalah materi-materi yang diharapkan bisa menjadi bekal adik-adik sekalian di dalam pelaksanaan PKL yang akan berlangsung kurang lebih 6 bulan ke depan. Perlu saya tegaskan sebagai bagian dari panitia yang kebetulan diberi amanah sebagai pembawa materi K3 umum pada siang hari ini, bahwa salah satu syarat untuk adik-adik sekalian bisa turun PKL yaitu harus diawali dengan mengikuti pembekalan. Syarat lain yang lebih penting adalah menuntaskan semua nilai mata pelajaran yang adik-adik sekalian sudah lewati mulai dari semester 1 sampai semester 5. Olehnya itu kemarin ujian sumatif akhirnya atau ujian semesternya dipercepat. Kenapa? Karena itu akan menjadi tolak ukur dan untuk memenuhi syarat adik-adik sekalian untuk turun prakerin. Itu yang pertama. Yang berikut, materi yang diamanahkan untuk saya bawakan di hadapan adik-adik sekalian pada siang hari ini yaitu materi K3. Ada yang belum tahu apa itu K3? Apa itu K3? Kesehatan, keselamatan, kerja. Terdiri dari 3 kosakata ya, 3 penggal kata. 1 kesehatan, yang kedua keselamatan, yang ketiga dalam bekerja. Adik-adik sekalian, di dalam undang-undang sebagai pedoman pelaksanaan K3 tidak dipisahkan K3 khusus untuk peserta PKL. Ini perlu dipahami ya. Jadi tidak ada K3 khusus untuk siswa PKL. Kenapa? Karena PKL itu masuk dalam kategori magang kerja. Jadi yang ada adalah masuk kategori karyawan pekerja. Kenapa dari sekalian tidak ada spesial khusus untuk K3 siswa PKL? Karena yang akan kalian kerjakan ketika turun PKL nanti adalah kegiatan-kegiatan yang juga dikerjakan oleh para karyawan di sana. Itu perlu dipahami ya. Jadi undang-undang K3 mengikat kalian untuk patuh dan taat sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Itu yang adik sekarang harus pahami. Jadi Anda nanti akan jadi tenaga kerja di sana. Cuma statusnya adalah siswa PKL. Undang-undang perlindungan kesehatan dan keselamatannya mengacu pada undang-undang tenaga kerja. Pada slide yang pertama di atas, bisa diperhatikan dengan seksama, ini payung hukum. Ini pedoman aturan main yang menjadi pegangan perlindungan adik-adik sekalian nanti ketika turun PKL, termasuk tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Coba diamati, ada pasal 86 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1, dia perlu dilindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang kedua,
moral kesusilaan, dan yang ketiga, perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ini cakupannya luas adik sekalian. Jadi inti daripada undang-undang ini adalah untuk melindungi tenaga kerja, termasuk adik sekalian yang nanti akan mengikuti kegiatan atau aktivitas di perusahaan atau di tempat PKL. Kenapa ini penting disampaikan? Supaya kalian tahu bahwa ternyata kita punya hak untuk dilindungi. Tidak boleh semena-mena kegiatan aktivitas yang berakibat fatal diberikan kepada kita sebagai pekerja. Ada batasan-batasan tertentu. Olehnya itu ada payung hukumnya, ada undang-undangnya yang melindungi kita. Kemudian yang berikut, ini masih dasar pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ada poin lanjutan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ini coba dari sekalian, nanti ada yang ditempatkan PKL di perusahaan-perusahaan yang berisiko kecelakaan. Ada dari sekalian, ada rambu-rambu yang harus kalian pahami untuk mengetahui hak kalian dan kewajiban perusahaan. Kemudian yang berikut, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ada lagi aturan-aturan tambahan yang melindungi kita sebagai tenaga kerja atau dari sekalian ketika melaksanakan PKL nanti. Salah satu wujud atau implementasi daripada perlindungan ini, pihak panitia bekerja sama dengan pihak asuransi. Ada ya? Ada beban yang dibayar kemarin untuk asuransi ya? Jadi itu kartu asuransinya dipegang dengan baik-baik. Kita tidak minta-minta, tidak mendoakan, tapi ketika terjadi hal-hal di luar dugaan kita, maka ada penjaminan dalam bentuk biaya yang dilakukan oleh pihak asuransi. Itu satu hal. Kemudian yang berikut dari sekalian, coba diperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. 3 LH. Kalau yang materi inti yang kita terima, yang kita bawakan adalah K3. Ini ditambah dengan LH. Apa itu LH? Lingkungan hidup. Iya, jadi bukan hanya kesehatan dan keselamatan kerjanya, tapi termasuk lingkungan di mana kita bekerja, itu juga harus dilindungi. Ya? Apa contohnya? Misalnya apa kira-kira itu lingkungan hidup? Ketika kalian bekerja di bengkel, umpamanya sampai sampel ya, kemudian ada pohon tanaman yang harus terganggu ketika pengelasan dan sebagainya, itu kan mengancam kehidupan lingkungan ya. Kemudian buang-buang oli di disalurkan ini biasa ini anak-anak TSN ya. Misalkan nanti kalian ada aktivitas berhubungan dengan itu, tidak boleh sembarang membuang itu limbah mesin dan sebagainya, karena bisa merusak ekosistem lingkungan hidup. Ini yang jurusan lain juga, bukan hanya jurusan perbesinan, buang-buang sampah, bekas hasil premian tak salah dan sebagainya, tidak boleh sembarang dibuang. Membakar sampah, tidak boleh sembarang membakar. Inilah yang dimaksud dengan kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Kemudian ada sekalian, perlu saya sampaikan bahwa penyajian materi K3 pada siang hari ini, Pak Guru hanya paparkan secara umum, secara garis besar. Karena insya Allah besok, Bapak Ibu guru-guru jurusan atau kajur akan melakukan penyajian materi secara detail, secara spesifik, apa-apa yang perlu dihindari oleh adik sekalian ketika turun PKL. Sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Karena perlu adik sekalian pahami, setiap jurusan tantangan dan ancaman keselamatannya berbeda-beda. Sambil contoh tadi, yang TSN dengan TKR, tantangan ancaman keselamatan kerjanya beda dengan yang di PKJ, yang di perkantoran, beda kan? Yang di DPD beda. Yang paling berat tantangannya kalau saya lihat dari 8 kompetensi keahlian yang ada itu adalah
yang berhubungan dengan permesinan. Itu kita harus harus sepakat. Kemudian yang berikut, jurusan DPD juga ketika mereka mengawas di bangunan-bangunan yang berlantai banyak, itu juga problem ya. Perlu ada antisipasi terhadap keselamatan kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari sekalian, ini sering juga di tempat PKL terjadi, ada aktivitas di luar kantor. Ini perjalanan dari kantor ke lokasi tempat kerja, ini juga sering jadi ancaman keselamatan dalam perjalanan. Olehnya itu ada sekalian, secara umum saya sampaikan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, utamanya untuk keselamatan dalam perjalanan, kita ikuti aturan main yang ada. Harus punya SIM, legalitas berkendaraan, harus menggunakan helm standar. Ini salah satu safety sebenarnya. Antisipasi kita untuk keselamatan di dalam kerja. Karena sering kan dari kantor, coba antar ke sana ini, coba pergi servis ke sana di tempat yang berbeda yang lain. Perjalanan dari bengkel ke lokasi itu kita tidak bisa jamin bahwa tidak ada ancaman keselamatan kerja. Kemudian yang berikut perlu ada sekalian pahami, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja ini. Yang pertama, keselamatan diri. Ini anak TKJ. Ancamannya anak TKJ kira-kira di mana? Di mana? Ini Anda contoh. TKJ kira-kira ancamannya di mana? Di Stron ya? Tas juga begitu. Kalau perkantoran ancaman keselamatan kerjanya kira-kira apa? Apa kira-kira? Stron juga. DPD Stron juga. Selain ketika mengawas di daerah-daerah di bangunan-bangunan berlantai banyak. Kalau permesinan, nah, Stron dengan benturan alat-alat berat. Kalau di jurusan tata busana, apa tantangannya Ibu? Sana, Stron juga. Iya. Iya. Jadi ada sekalian, saya ingin menegaskan kembali, tantangan ancaman keselamatan kerja masing-masing jurusan itu berbeda-beda. Untuk mengetahui secara detail antisipasinya, insya Allah besok masing-masing guru jurusan akan memaparkan secara detail sesuai dengan tantangan dan problem yang dihadapi oleh masing-masing jurusan. Jadi siang hari ini Pak Guru hanya secara umum saja memberikan gambaran. Saya kembali, tadi keselamatan diri. Keselamatan apa lagi yang perlu dijaga? Keselamatan apa lagi? Ada 3 kan Pak Guru sampaikan. 1, keselamatan diri. Kalian yang melakukan pekerjaan. Keselamatan yang kedua apa? Peralatan. Peralatan yang kalian gunakan itu harus dijaga keselamatannya. Jangan hanya menyelamatkan diri, mengabaikan keselamatan alat. Kemudian yang berikut, apa lagi yang perlu dijaga keselamatannya? Produk apa yang kalian hasilkan itu perlu dijaga. Jadi ada 3 komponen utama yang perlu ada di sekalian jaga keselamatannya di dalam proses melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan. 1, keselamatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, keselamatan alat yang digunakan. Yang ketiga, keselamatan produk apa yang kalian kerjakan. Tidak ada gunanya kalian selamat diri, selamat peralatan, tapi produknya tidak ada atau tidak selamat. So jadi tapi dibiarkan kena hujan dan sebagainya kalau hasil print, itu kan tidak dijaga keselamatannya. Ini contoh saja dari sekalian. Sobat jahit, jaga keselamatan, selamat orangnya menjahit, selamat peralatannya dipakai menjahit, tapi hasil jahitannya dikasih biar. Oleh itu ada sekalian, harus komplit. Dijaga keselamatan diri, peralatan, dan produk. Ada 3 komponen utama yang ada di sekalian harus pahami. Kemudian yang berikut, kita akan melangkah pada ada keempat ya.
Pak Guru baru dengar kalau ada keempat. Ketiga. Tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Karena itu mencakup komponen secara luas sebenarnya ketiga. Coba dilihat di atas. Ini supaya sekalian lebih paham. Pengertian ketiga, keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat, bahan, dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Ini yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Ini yang dari sekalian perlu dipahami, karena kalian lama loh di sana 6 bulan insya Allah. Banyak problem yang menjadi tantangan tersendiri buat adik sekalian. Yang dari sekarang harus diantisipasi. Dari sekarang harus diperkenalkan seperti apa mengantisipasi sehingga hal yang kita tidak inginkan tidak terjadi. Selanjutnya, organisasi keselamatan kerja. Tujuan utama mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Kemudian ini dicontohkan di Amerika ada organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta, dibentuk namanya OSHA. Kemudian di Indonesia dibentuk Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi adik-adik sekalian, untuk ketiga ini kuatkan dasarnya. Sampai pemerintah membentuk satu badan tersendiri, ada direktorat sendiri yang mengurusi masalah ini. Jadi kalau ada kecelakaan kerja dan sebagainya, yang menjadi kewajiban perusahaan apa, yang menjadi hak kita sebagai pekerja apa, itu semua terlindungi dengan maksimal. Kemudian yang berikut, ini pakaian kerja. Hindari pakaian yang terlalu longgar, banyak tali, baju berdasi, baju sobek, kunci gelang, dan sebagainya. Ini teknis ya. Hindari pakaian dari bahan yang licin dan sebagainya, ini teknis. Kemudian ada perlindungan diri, ini mungkin kurang lebih secara umum. Ada kacamata, sepatu, sarung tangan, helm pengaman, alat pelindung telinga, alat perlindungan paru-paru, alat perlindungan lainnya, dan sebagainya ya. Saya rasa ini teknis, saudara sekalian nanti bisa kondisikan sesuai dengan program keahlian dan aktivitas apa yang dikerjakan di sana. Saya rasa perusahaan-perusahaan yang ditempatkan untuk adik-adik sekalian melaksanakan kegiatan PKL itu kan sudah bermitra lama dengan kita, dengan SMK Suawa. Insya Allah semua antisipasi masalah keselamatan kerja itu bisa secara maksimal disiapkan. Kemudian yang berikut, pendekatan keselamatan. Jadi ini perlu ada perencanaan, perlu ada ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur, pakaian kerja, peralatan perlindungan diri, dan sebagainya. Ini teknis ya. Penanggulangan kebakaran, ini teknis secara umum ya. Jangan membuang puntung rokok. Ini saya rasa kalau anak SMK tidak ada yang berrokok ya. Amin. Iya. Jadi saya sangat berharap ini juga sering menjadi catatan ketika ada sekalian nanti mengikuti kegiatan PKL, jangan mempertontonkan kalian sementara merokok di depan karyawan atau pembimbing di lapangan. Karena ini akan menjadi catatan tersendiri. Kenapa? Karena adik-adik sekalian ini adalah peserta didik. Jadi aturan yang ada di sekolah itu otomatis berlaku dan justru lebih ketat di sana. Mungkin pembimbing di sana tidak memberikan teguran, tetapi dia sudah mencatat bahwa napa DP problem, napa DP kekurangan, napa DP model anak SMK Suawa, PKL di sini. Perlu ada sekalian pahami bahwa Anda ini adalah duta, Anda ini adalah utusan perwakilan SMK Negeri 1 Suawa di perusahaan masing-masing. Jadi harus selalu menjaga nama baik, harus menjaga nama baik. Bukan hanya kalian, angkatan kalian yang terakhir PKL di situ, kita berharap seterusnya terjalin kemitraan kerjasama dan kita membangun nama baik di perusahaan-perusahaan yang kalian tempati PKL. Kemudian yang berikut tadi sekalian, kita lanjut ke perlengkapan pemadam kebakaran. Saya rasa ini teknis ya.
Nanti ada sekalian bisa buka di Google dan sebagainya. Tindakan pencegahan. Ini yang perlu ada sekalian juga ingat. Di perusahaan-perusahaan yang besar biasanya peralatan safety itu dilengkapi, disiapkan. Jadi ada kode-kode, tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada sekalian harus pahami. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar kayak Yamaha, Suzuki, apa dan sebagainya ini safety-nya itu disiapkan secara. Kemudian penanggulangan kecelakaan akibat instalasi listrik dan petir. Ini teknis juga ya. Ada sekalian ini yang di TKJ, perkantoran, DPIB, ini berhubungan dengan penggunaan instalasi listrik, ada dari TAF dan sebagainya. Penanggulangan kecelakaan di dalam lift. Ini untuk bangunan-bangunan besar yang menggunakan sarana lift. Nanti ada sekalian bisa buka di internet. Pencegahan kecelakaan. Ini harus saya ulang kembali. Pencegahan kecelakaan. Kecelakaan dapat dihindari dengan satu, menerapkan peraturan perundang-undangan penuh disiplin yang tadi Pak Guru bacakan di awal ya. Yang kedua, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Saya rasa di masing-masing dunia nanti perusahaan atau kantor ini sudah ada budaya mematuhi aturan-aturan untuk menjaga melaksanakan K3K ini, K3 ya. Kemudian yang berikut, melakukan pengawasan dengan baik. Saya rasa ini sudah berlangsung di masing-masing dodi. Memasang tanda-tanda peringatan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya pengamatan produk apa yang kalian hasilkan. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan tidak boleh ada satu yang terabaikan. Bukan keselamatan diri saja yang mau jaga, baru apa artinya kalian beraktivitas. Cuma keselamatan produk saja yang terutamakan, baru apa artinya ada produk ketika ada sekalian keselamatan diri dan keselamatan peralatannya tidak terjamin, tidak terjaga. Jadi hal-hal yang kita tidak inginkan tidak akan terjadi. Jadi upaya ini ada sekalian sekedar mengingatkan kembali sehingga kita ada antisipasi. Ada langkah-langkah yang kita lakukan ketika ada hal yang kita tidak inginkan
kita hadapi di lapangan. Bahwa K3 ini perlindungan aturannya kuat sekali. Dan saya rasa perusahaan-perusahaan yang ada di akan tempati nanti sudah tahu, sudah paham sekali bahwa kita ada kewajiban. Tapi untuk menjaga supaya hak dan kewajiban ini bisa sinkron, tidak terjadi, maka adik-adik sekalian, alangkah bagusnya kita antisipasi dari awal. Pokoknya hal-hal yang berisiko kita hindari. Hal-hal yang tantangannya, ancaman kecelakaannya besar, Anda bisa konsultasikan dengan pembimbing di lapangan. Pak, ini kalau bagaimana Pak? Supaya ada kebersamaan, ada rasa rasa selalu mencari solusi. Bahwa hal-hal yang bisa mengancam keselamatan kita, bisa kita hindari di lapangan. Kemudian yang berikut ada sekalian sebagai penutup, ini sekedar pengulangan saja dari materi yang disampaikan dari pagi. Ada dua hal yang Anda harus pahami dengan sungguh-sungguh sebelum turun menjadi peserta PKL. Yang pertama, soft skill. Kalian punya karakter ya. Kalian punya sopan santun, etika. Itu harus dijaga dengan sangat. Dijaga dengan baik. Jangan bawa hal-hal kebiasaan buruk dari sini di tempat PKL di sana. Sama dengan penyampaian Pak Kep tadi ketika membuka acara ini. Yang mau menilai kalian di sana bukan orang-orang yang kalian kenal sama dengan Bapak Ibu gurumu di sini. Yang bisa kasihan, bisa karena rasa kemanusiaan, karena kenal. Di sana tidak ada yang akan melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu guru di sini. Mereka tidak kenal kalian. Mereka tahu bahwa Anda ke sana untuk praktek, untuk menimba ilmu. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, saya mohon dengan sangat disiplin dijaga dengan baik. Cara etika, bertutur kata, bergerak-gerik, pokoknya dilakukan secara maksimal. Jangan justru kalian memancing pembimbing yang di sana untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak harapkan. Karena pada akhirnya kalian kan akan pulang kemari dengan membawa selembar nilai yang akan menentukan kalian berhasil atau tidak selama 3 tahun di sini. Itu yang perlu dicamkan ya, adik-adik sekalian. Jadi ada soft skill tadi, karakter. Kemudian ada ilmu dan keterampilanmu, itu namanya hard skill. Itu juga itu yang kalian mau kerjakan, praktekkan ketika beraktivitas di sana. Cuma dua itu, soft skill dengan hard skill. Karakter, sifat, pembawaan kalian yang berhubungan dengan etika, sopan santun, berbahasa, berbicara, bertutur kata, berpakaian, menghargai waktu, itu yang soft skill itu. Tanggung jawab, kerja keras, ini yang perlu kalian jaga. Karena sering juga ada siswa ketika disuruh saja mengerjakan tugasnya, dia abai, dia cuek. Kalau saya tidak boleh seperti itu, karena apa yang kau kerjakan, itulah penilaian pembimbingmu nanti. Jadi minta tolong adik-adik sekalian, soft skill, hard skill, itu dua hal yang adik-adik sekalian perlu pegang, dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Jangan kalian berpikir sama dengan di sekolah bahwa boleh menghindar ke sana, boleh melari ke sana, tidak boleh. Kalau di sana apa yang kamu kerjakan ditargetkan oleh pembimbing sesuai yang ada di modul dan kalian tidak mampu mengerjakan apalagi menghindar, maka pastikan kau punya nilai tidak akan diberikan nilai tuntas. Kalau tidak tuntas, apa yang terjadi? Tidak boleh mau lulus karena nilai PKL sekarang nilai 1 semester. Nilai tunggal. Tidak ada nilai semester 6 kalau tidak tuntas nilai PKL. Beda dengan kemarin-kemarin, masih ada nilai lain yang baku toka untuk nilai di semester para laksanaan PKL. Kalau sekarang tidak. Anda pulang dengan tidak tuntas, maka tidak ada nilai semester 6. Maka dijamin Anda jangan bermimpi untuk lulus. Kemudian yang berikut, ini PKL adik-adik sekalian, baru pertama kalinya setiap pekan, mungkin ada 2-3 guru yang memonitoring kalian setiap pekan. Kenapa? Karena kegiatan PKL sekarang sudah mata pelajaran.
Jadi Bapak Ibu guru mengajar ke sana. Saya ulang kembali, boleh jadi nanti dalam setiap pekan ada 2-3 guru yang akan turun memonitor kalian setiap pekan untuk satu siswa. Ini mungkin barusan kalian dengar ini, atau sudah disampaikan sama pengawas tadi. Ada 2 kali 3 kali guru yang mau turun untuk 1 orang di Dudi. Saking ketatnya monitoring, pengawasan, dan kita ini memastikan Anda melakukan PKL secara berkualitas. Jadi ini yang jaga-jaga timbul tenggelam, yang dengan mudahnya tidak datang, bolos, terlambat, dan sebagainya, jangan ulang di sana. Karena ada 2 atau 3 atau lebih Bapak Ibu gurumu yang akan memonitori kamu setiap pekan. Ini perlu ada sekalian garis bawah ya. Bukan Pak Guru melebih-lebihkan, itu aturan yang ada sekarang. Saya rasa sudah dijelaskan panjang lebar sama pemateri tadi. Ada perbedaan ada sekalian dengan kegiatan PKL yang lalu. Kalau yang lalu masih ada nilai-nilai mata pelajaran lain yang baku tongka di semester itu. Kalau sekarang tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada nilai kamari pulang, selamat. Sebaliknya, kalau Anda berhasil di sana, pulang kamari, jaminan. Itu yang orang ada harap bersama. Mudah-mudahan ada sekalian komitmen untuk melaksanakan kegiatan PKL ini bisa ada sekalian jaga dengan sungguh-sungguh, dan apa yang kita harapkan bersama bisa kalian raih di sana. Jadi intinya Anda pulang ilmunya, pengalamannya sudah luar biasa. Kemudian yang berikut, pulang kamari dengan nilai yang maksimal. Maka semua yang kita harapkan tercapai. Itulah mungkin sekedar gambaran, dan sebagai penutup dari kegiatan pembekalan kita pada materi terakhir di hari pertama. Dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang masih bersama-sama dengan siswa, dengan kami pemateri, pemandu. Ada Pak Yahya, ada Pak Haji Jamal di belakang, yang dengan setia demi suksesnya kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemateri dari Pak Haji Agus. Dari sini masih ada waktu 5 menit Pak Haji ya. Saya berikan kesempatan kepada adik-adik 1 atau 2 orang untuk bertanya tentang K3. Untuk itu dipersilakan untuk adik-adik 1-2 orang, ada yang mau bertanya dari laki-laki maupun yang perempuan. Mato duolo. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, karena penyajiannya juga tadi secara umum ya, Pak Guru tidak secara detail, karena ada di sekalian ada 8 kompetensi keahlian. Nanti insya Allah besok akan dipaparkan oleh Bapak Ibu Guru jurusan masing-masing secara khusus ya. Apa-apa yang perlu dijaga, diantisipasi oleh adik sekalian ketika berkegiatan di tempat PKL. Coba ada di antara kalian yang Pak Guru masih ada yang kurang jelas, atau ada hal yang saya mau tanyakan Pak Guru, bagaimana kalau seperti dan sebagainya. Ada? Ada? Rio? Rio santai sekali ya. Ada yang lain? Ada yang teman-teman dari TKJ ada di sekalian? Ada? Ada hal yang masih kurang jelas atau kepingin ditanyakan berhubungan dengan materi ini? Ya, silakan. Jangan panako. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas di lapangan, jangan dipendam seperti ini ya. Ditanyakan langsung ke pembimbingnya. Pak, kalau seperti ini bagaimana? Jauh lebih bagus kalian bertanya daripada mengerjakan sesuatu yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak paham. Pokoknya ada sekalian nanti jalin hubungan keakraban sebagai bagian dari keluarga di kantor, di tempat PKL kalian. Supaya kalian bisa akrab, ada hal-hal yang kurang jelas, yang kurang berkenan, bisa kalian konfirmasi setiap saat. Tinggal
cara bagaimana bertutur kata saja yang kalian jaga. Itu yang Pak Guru maksud tadi, ada etika, ada soft skill dan sebagainya. Ya, ada yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Jelas apanya? Jelas penjelasannya. Ya, karena materinya juga singkat ya. Cuma 3 hal tadi ya Pak Guru tekankan. Jaga keselamatan diri, jaga keselamatan peralatan yang digunakan, dan jaga hasil produk yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada 2 hal penting, yaitu soft skill, karakter, sopan santun, etika, tata krama, tutur katamu, disiplinmu, dan sebagainya. Yang kedua, hard skillnya. Ilmu yang kamu dapat dari sini, keterampilan yang pernah kamu dapat dari sini, coba diterapkan di sana, atau ada keterampilan, ada ilmu baru yang kalian dapat di sana. Itu yang dimaksud dengan hard skill itu. Baik, Ibu Rian, karena tidak ada yang semua sudah merasa jelas. Padahal Pak Guru merasa banyak hal yang Pak Guru belum jelaskan. Sebanyak ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka kegiatan pada hari ini, khususnya untuk materi K3. Nah, sebelum saya tutup untuk kegiatan ini, jadi saya ambil kesimpulan ya, untuk K3 itu bertujuan untuk menjaga lingkungan kerja agar aman dan sehat. Jadi itu tujuan dari K3. Demikian penyampaian materi K3 dari Pak Haji. Untuk beliau saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada adik-adik terima kasih karena sampai sekarang masih semangat AMPA 5 ini. Oke, baiklah, demikian lebih dan kurangnya kami dari pemateri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.